Berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan, dan kali ini kita akan melihat seperti apa dan bagaimana perkembangan pergerakan harga di GBP USD, emas, dan IHSG. Kondisi market yang terjadi tentu membawa perubahan pada indikator-indikator yang itu akan membutuhkan satu update untuk melihat satu view pergerakan ke depannya. Dan baiklah, saya akan memulai dengan market yang pertama, yaitu GBP USD. Kita melihat pada time frame bulanan ya. Untuk time frame bulanannya masih dalam tren penurunan ya. Jadi masih dalam tren penurunan. Kemudian juga dari time frame mingguannya ya, weekly-nya, tren penurunan juga masih mendominasi. Kita pasangkan garis trend line-nya. Nah, di sini terlihat bahwa tren masih berlanjut untuk turun. Adapun kenaikan dua buah candle ini ya, di tengah garis tren turun yang besar ini mendominasi, dan ada satu rebound di sini. Ini perlu saya garis bawahi bahwa ini hanya dua buah candle mingguan ya, dua buah candle saja yang berwarna putih atau mewakili kenaikan candle ya. Nah, ini hanya dua buah candle, artinya kenaikannya belum kuat ya, belum bisa dipastikan bahwa atau diperkirakan ya, bahwa kenaikan ini akan terus berlanjut ya, atau masih akan berlanjut, seberapa besar kalaupun dia akan naik ya. Kita lanjutkan dahulu ke time frame daily ya. Nah, di bagian daily ini lebih jelas, saya pasang garis trend line-nya. Saya menyoroti di bagian area ini ya, candle turun ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 buah candle penurunan ya. Kemudian dia naik 2 buah candle ya. Kemudian setelah itu candle hitam lagi. Nah, artinya apa? Posisi di sini, area ini ya. Saya tambahkan garis ringan supaya lebih terlihat jelas maksud saya. Penurunan kecil ini ya, garis tren yang kecil ini menandakan bahwa GBP USD berada dalam satu zona yang rawan. Kenapa ya zona yang rawan ya? Karena di sini ada satu candle hitam yang sewaktu-waktu dia bisa menembus ya, membreakout uptrend line ini, dan ini harus menjadi satu perhatian bagi kita ya. Yang tampaknya dengan kemiringan penurunan ini dan kecenderungan untuk turun menembus garis trend line up ini, maka penurunan ini masih akan berlanjut dalam pergerakan GBP USD. Kemudian kita akan melanjutkan di bagian berikutnya ya. Kalau dari Vipo-nya sendiri ya, pergerakan dari GBP ini berada di persimpangan 38,2, yang artinya dia bisa naik ke 50 atau 23,6 ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Dia berada di persimpangan 23, 38 yang bisa artinya naik ke 50 dan atau turun ke 23. Dan dua buah candle yang terakhir ini dia putih dan hitam ya di sini. Nah, kekuatannya. Nah, perhatikan. Lantas kalau kita lihat dari support resistnya ya, untuk support resistnya kalaupun terjadi penurunan ini adalah menuju ke 1.1058 ya. Kalau naik ya agak jauh ya, 1.1381 ini. Mana kans terbesar
bagi GBP ini apakah turun atau naik dalam seminggu ke depan, maka konfirmasi ulang harus dilihat di indikatornya ya. Kalau saya lihat di monthly-nya masih tren turun ya untuk monthly-nya ya. MACD juga down ya. Kemudian stokastik ya sudah berusaha keluar dari 20, sementara RSI masih terbenam, dia masih turun di bawah area 30. Berlanjut lagi untuk weekly-nya, MACD masih negatif. Nah ini ada berusaha naik dari stokastik, kemudian untuk RSI-nya sama dengan monthly-nya masih terbenam di area 30-an, sementara ATR naik. Nah, terakhir untuk konfirmasinya yaitu daily ya. Nah di bagian daily ini kalau kita perhatikan ya, MACD masih teritori negatif ya, stokastik naik ya, RSI cenderung turun. Ini di sini bagian paling akhir di kursor saya. Kemudian juga ATR-nya meskipun overall-nya up, tapi di bagian akhirnya mulai turun. Nah, jadinya apa kesimpulan saya? Kesimpulan saya adalah bahwa GBP USD ini ya memiliki skenario akan naik sebentar ya di minggu depan ini, akan naik sebentar sebelum akhirnya akan melanjutkan penurunannya. Itu yang bisa saya simpulkan di bagian GBP USD.